Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Ibu Maria Endang Sumiwi, Ketua Pimpinan Pusat Aisyah Ibu Dr. Siti Nurjana Joantini MM MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Ketua Badan Pembina Harian UMSIDA Profesor Syafiq Amuni MA PhD, Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah Ibu Dr. Warsiti MKep Spesialis Mat beserta jajaran, Profesor Ahmad Zainuri MA PhD, Wakil Ketua Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Badan Pembina Harian UMSIDA, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Jawa Timur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo, para rektor perguruan tinggi Muhammadiyah, Direktur Rumah Sakit, pejabat struktural di lingkungan UMSIDA, peserta konsolidasi nasional Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah, serta Bapak Ibu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita dapat hadir di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan UMSIDA. Atas nama pimpinan UMSIDA, kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita berada di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kampus 1 UMSIDA. Kami sampaikan kepada Pak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini Alhamdulillah UMSIDA memiliki 3 kampus. Ini kampus 1 ditempati Fakultas Agama Islam, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Kami juga memiliki kampus 2 yang ada di selatan dari kampus 1, kemudian kampus 3 di sebelah barat dari kampus 1. Mahasiswa UMSIDA saat ini ada 10.500 mahasiswa yang aktif, yang tersebar di 7 fakultas dan 34 program studi. Bapak Ibu hadirin sekalian, Alhamdulillah UMSIDA ini termasuk salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Klaim ini beralasan Bapak Ibu, karena sejak 7 Maret 2024, UMSIDA telah terakreditasi unggul secara institusi dari BAN PT. Selain itu, dari 34 program studi yang kami miliki, 14 program studi saat ini telah terakreditasi unggul, 15 program studi terakreditasi baik sekali, dan masih ada 5 prodi yang terakreditasi baik. Dari 5 itu diantaranya adalah prodi baru. Tentu kami akan terus berjuang untuk meningkatkan yang baik sekali menjadi unggul, yang baik bergeser menjadi baik sekali atau unggul. Itulah komitmen kami. Dari 34 program studi itu, di dalamnya ada program studi kedokteran dan juga program studi kedokteran gigi yang baru saja buka 2023 kedokteran gigi, 2024 kedokterannya. Yang kedua, selain capaian akreditasi, alasan kami mendeklar UMSIDA menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, dilihat dari reputasi UMSIDA sampai tahun ini. Slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, pada pemeringkatan penelitian dan Abdimas, UMSIDA masuk pada klaster utama. Pada pemeringkatan pojok statistik di Indonesia, tahun ini UMSIDA berada pada peringkat 1.
maaf ada salah tulis. Untuk Sinta PTN PTS versi Kemendikbud Saintek itu peringkat 6, salah tulis, mohon maaf. Peringkat 6 untuk PTN PTS. Sedangkan untuk PTS se-Indonesia Umsida peringkat 1 tahun ini, alhamdulillah. Pada pemeringkatan perguruan tinggi swasta terbaik versi Applied Higher Education di tingkat ASEAN Umsida peringkat 66, di tingkat nasional peringkat 16. Pada pemeringkatan UI Green Metric di tingkat dunia, Umsida peringkat 984. Kemudian pada World Class University, Time Higher Education Impact Ranking SDGs, pada bidang Quality Education, Umsida peringkat 440 di level dunia. Itu klaim kami menyebut Umsida salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Buktinya itu Bapak Ibu. Hadirin sekalian, dalam ikhtiar untuk membantu pemerintah di dalam meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, saat ini Umsida setelah membuka prodi kedokteran gigi dan prodi kedokteran, sekarang Umsida sedang membangun rumah sakit umum dengan keunggulan gigi dan mulut. Slide berikutnya. Rumah sakit ini kami rencanakan untuk tahap 1 yang di depan itu, gedung 3 lantai, itu ada 3 gedung, masing-masing 3 lantai. Kami rencanakan selesai di bulan Februari 2026. Kemudian gedung yang di sebelahnya itu 8 lantai, kami rencanakan selesai 6 bulan setelah tahap 1 selesai. Harapan kami, rapat dengan Badan Pembina Harian, Februari selesai membangun fisiknya, setelah itu kita mengisi alat kesehatannya. Pak Menteri sedang mencarikan skema, mudah-mudahan bisa membantu untuk terwujudnya alat kesehatan ini. Matur nuwun Pak Menteri. Rumah sakit ini selain untuk praktek klinik bagi mahasiswa kedokteran dan kedokteran gigi, tentu kita buka untuk memberikan layanan kepada masyarakat umum. Dan insya Allah Muhammadiyah termasuk Umsida di dalamnya sangat serius di dalam melakukan tata kelola amal usaha, baik perguruan tinggi maupun rumah sakitnya. Mohon doa restu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kami diberikan pertolongan oleh Allah lewat berbagai sumber, salah satunya mungkin dari Kementerian Kesehatan dan sumber-sumber lainnya, sehingga kami bisa segera mengoperasikan rumah sakit ini untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat luas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Dan hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan oleh Ketua Pimpinan Pusat Aisyah. Mohon berkenan Ibu Dr. Siti Nurjana Johanteni, MM, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin.
musida dan rektor program musida dengan tidak dan juga ketua majelis politik yang juga BPH musida dan rektor kedua Universitas Temen aku ayo. Muhammadiyah. Taruh. Nanti lagi ada ya berarti. Oh, dari sontak. Nanti. Ada kesalahan. Dewa.
di tingkat grassroots begitu. Tentu apa yang kami lakukan khususnya oleh Aisyah menjadi bagian dari kita ingin bersama-sama membangun bangsa, rakyat, warga bangsa ini semakin kuat, semakin sehat, semakin sejahtera. Bapak Menteri, sedikit kami laporkan. Tadi malam kami bersidang sampai pukul 11 malam. Hadir di Jawa Timur ini itu wilayah Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, NTT, NTB, Bali, semuanya dengan biaya sendiri, begitu. Tidak perlu ditegaskan, nggak enak, begitu ya. Tapi ini memberikan semangat Pak Menteri. Jadi kalau saya menyampaikan di hadapan Pak Menteri seperti ini, beliau-beliau ini semakin semangat. Ternyata Pak Menteri tahu ya kalau kita ini biaya sendiri, begitu. Ya, ada yang menyampaikan dari Papua, mereka senang sekali, diapresiasi oleh dinas dan puskesmas ya dinas. Apa yang Ibu sampaikan? Kami di sana itu menemukan bersama dengan seorang ibu membawa putra, membawa anak, anaknya semuanya masih kecil-kecil. Ada yang digendong, ada yang segini, ada yang agak agak besar. Tapi tiga-tiganya Ibu Maria melapor ini ya langsung begitu. Ketiga-tiganya itu belum sempat mendapatkan vitamin A, yang itu program nasional yang luar biasa. Kami di banyak tempat melakukan dan di situ ditanya, ternyata ibu ini putra-putranya belum mendapatkan vitamin. Ya ini tadi di Papua ya Pak ya. Kalau di Sidoarjo ini tentu nggak ada begitu. Nah, tapi ini concern kami dan kami juga merasa bangga karena seorang ibu ini, utusan peserta ini, loh tidak kemudian ke puskesmas ya. Dari mana Ibu? Dari Aisyah. Oh, Aisyah itu apa? Kami mempromosikanlah Aisyah. Kemudian berjalin kuat kerjasama dengan puskesmas. Luar biasa ini. Ibu-ibu yang masih di daerah timur itu juga sampai-sampai melakukan hal yang mungkin bagi bapak-bapak tidak terfikirkan. Bapak Prof. Sukadiono melapor, Prof. Zainuri dan Prof. Safik sekaligus melapor kepada PP Muhammadiyah. Begitu. Apa yang dilakukan? Yakni mengurus surat kartu induk namanya kartu identitas anak atau KIA. Iya, kartu identitas. Kalau saya keliru sedikit jangan dimarah ya nanti pas turun ya Bu Ketua Majelis ya. Menteri kami di kesehatan begitu. Itu sampai diurus, sampai ke Dukcapil. Sampai ke Dukcapil. Bayangkan kan kadang kartu itu buat apa? Bapak-bapak mungkin juga tidak tahu. Warnanya pink kalau tidak salah. Betul ya Bu? Ya. Itu adalah identitas. Begitu anak lahir akan mendapatkan itu. Dan itu menjadi hak. Negara ini memberikan hak kepada anak sejak lahir. Ini juga diurus. Urusannya kecil-kecil begitu ya. Tidak, ini bukan sebuah urusan yang kecil. Ini urusan yang sangat fundamental bagi rakyat Indonesia. Itu beberapa yang kadang kalau kami bertemu dengan ibu-ibu dari provinsi, dari daerah itu menjadi kami sangat kaya dan membuat kami memiliki inspirasi yang lebih banyak dan juga motivasi. Oleh karena itu, Bapak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, konsolidasi ini kami maksudkan agar supaya kami bisa semakin memperkuat gerakan dakwah kami di bidang kesehatan dan berharap ada kolaborasi yang semakin kuat secara nasional dengan pemerintah. Mohon dukungan, terutama nanti kalau untuk daerah-daerah kami yang jauh begitu
baik kepada Bapak Menteri maupun kepada Ibu Dirjen. Dan jika berkenan, kalau Bapak Menteri sangat sibuk, ya kami akan mengajak Ibu Dirjen berkeliling di daerah-daerah di mana Aisyah ada di pelosok-pelosok Indonesia. Ya, tentu kalau kami hadir bersama pemerintah, semua kapal itu akan disewa oleh pemerintah, bukan oleh Aisyah. Nah, sekali lagi terima kasih dan terima kasih kepada Bapak Rektor yang sedemikian rupa. Saya juga baru update perkembangannya yang begitu rupa dari Sida ini dan tentu insya Allah akan semakin maju berkah dan mahasiswanya tambah banyak. Rumah sakitnya diresmikan oleh Pak Menteri, fasilitasnya didukung oleh negara. Dan tadi harapannya tata kelola akan disiapkan. Biasanya Pak Rektor, kok saya yakin ya, Pak Menteri itu kan set gitu ya, maka tata kelola yang dikhawatirkan tidak bisa keluar itu siap untuk disiapkan oleh Pak Menteri. Itu, ya. Matur nuwun atas semua. Terima kasih Ibu-ibu. Nanti selamat untuk kembali ke tempat masing-masing yang dari Papua, dari Bali, dari NTB, dari NTT, dari Maluku. Kita satu saat akan ketemu langsung di wilayah-wilayah Aisyah. Kita akan dengarkan semangat dari Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Menteri tidak kapok untuk ke perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Terima kasih Bapak Ketua PP Muhammadiyah, PWM, PWA, dan semua ibu-ibu yang telah berjibaku untuk mensukseskan acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas sambutannya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kini tibalah pada acara inti yang paling kita tunggu, yakni ceramah kesehatan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Mohon berkenan Bapak Budi Gunadi Sadikin. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum PP Aisyah, ini Pak Rektor pertama, Rektor kedua, Rektor ketiga, sama teman saya dari Menko PMK, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi duduk di sebelah Rektor, tanya usianya berapa? Usia 55, waduh, saya merasa lebih sehat karena usianya 61. Gitu. Terus saya dikenali, ini Rektor pertama. Saya tanya, usia berapa? 71. Oh, ada yang lebih sehat dari saya. Saya pikir rektor kedua usia pasti lebih muda dari rektor pertama kan. Saya tanya, rektor kedua berapa? 74. Aduh, itu yang paling sehat di sini rupanya Pak Rektor pertama. Kedua ya, rektor kedua ya Bapak ya. Selamat ya Pak. Bukan nakut-nakutin, tapi rata-rata usia hidup Indonesia tuh sekarang 74. Maksudnya saya memperingati diri saya sendiri. Masih punya waktu 13 tahun lagi untuk bisa melakukan sebanyak-banyaknya menanam amal ibadah sebanyak-banyaknya sehingga kalau kita nanti pindah dimensi depositonya juga banyak. Sambil ngingetin Pak Rektor pertama ada 3 tahun lagi. Pak Rektor kedua udah dikasih bonus kayaknya udah lewat, udah lewat. Jadi Bapak Ibu, kenapa kesehatan itu penting? Karena memang Pak Presiden kita pengen Indonesia tuh jadi Indonesia emas gitu ya 2045. Emas itu maksudnya apa? Bukan maksudnya banyak emasnya. Maksudnya Indonesia jadi negara maju tahun 2045. Negara maju buat saya yang asalnya dari ekonomi itu ada definisinya.
Negara maju itu kalau pendapatan per kapita setahunnya $14.000. Indonesia sekarang di $4.000 rata-rata. Kalau digeser-geser ke pendapatan bulanan rupiah, negara maju itu 15 juta per bulan, per orang. Jadi kalau Indonesia sekarang masih rata-ratanya di bawah 5 juta per orang. Jadi kalau kita mau ngecek negara maju apa enggak, gampang. Nah kan banyak tetangga tuh duduk di sebelah, sekarang tanya, sebulan dapat berapa? Kalau dapatnya masih di bawah 15 juta, belum negara maju. Gitu ya. Atau ada reuni ini Muhammadiyah tanya berapa dapatnya sekarang sebulan. Kalau masih di bawah 15 juta ya belum negara maju gitu ya. Nah, ini kan definisinya tuh itu satu. Jadi mau jadi negara maju mesti naikin dari 5 juta sebulan, semua orang mesti 15 juta sebulan pendapatannya. Yang kedua, nggak semua negara di dunia bisa jadi negara maju. Banyak negara di dunia yang jadi negara maju dari 192 anggota PBB, mungkin 40 ya, 50. Yang lainnya ada negara pendapatan menengah kayak Indonesia, ada negara pendapatan rendah. Nah, semua yang bisa jadi negara maju itu ada ciri-cirinya. Mereka biasanya masuk jadi negara maju, menembus batas itu tadi 14.000 di saat puncak bonus demografi mereka. Gitu ya. Kenapa? Karena bonus demografi adalah saat di mana suatu bangsa biasa terjadi satu kali dalam sejarah bangsa-bangsa, cuma kejadian sekali. Itu jumlah penduduk usia produktifnya, usia produktif itu yang bisa bekerja dapat uang, nggak antara 18 sampai 60 lah. Itu paling tinggi. Semua bangsa tuh sekali tuh dapat puncak itu tuh. Kenapa? Karena pada saat sampai puncak, ya pendapatannya paling besar. Misalnya Indonesia katanya 2030 sampai ke puncak bonus demografi. Puncak bonus demografi itu sekitar 150-160 juta rakyat Indonesia itu usia produktif. Artinya bekerja bisa dapat gaji. Itu kan. Jadi pembilangnya adalah total pendapatan dibagi total penduduk. Kalau udah lewat puncak bonus demografi ya, nah itu lebih banyak lansia tuh. Usia-usia rektor pertama, rektor kedua sama menterinya tuh lebih banyak dibandingkan dengan usia-usia rektor ketiga gitu ya. Yang biasanya kalau usia-usia kita tuh udah lansia gitu ya pendapatannya ya udah turun. Kalau masih gini kan masih naik. Ya. Itu sebabnya poin kedua ini penting. Negara-negara yang gagal menjadi negara maju pada saat puncak bonus demografinya plus minus 5, itu negara itu kayak terkutuk. Nggak akan dia bisa jadi negara maju. Karena udah lewat momentumnya. Windows of opportunity-nya sudah hilang. Karena produktivitasnya udah menurun. Gitu ya. Itu sebabnya ada istilah di ekonomi namanya middle income trap. Terjebak negara menengah sepanjang masanya bangsa itu. Karena bangsa itu kurang kerja keras, sehingga pada saat sudah mulai turun dari bonus demografi, sudah mulai menua populasinya, dia belum berhasil menembus barrier atau batasan negara. Kalau bangsa Indonesia ini 2030-2035 gagal menembus melewati batas $14.000 per kapita atau 15 juta per bulan, seumur hidup bangsa ini, masyarakat Indonesia hidupnya sebagai negara menengah. Ya kayak negara-negara Eropa Tengah gitu, Amerika Latin yang sudah menua tapi nggak bisa nembus negara maju. Nggak bisa tuh anak kita, cucu kita merasakan hidup seperti bangsa Jepang, bangsa Korea, Amerika, nggak bisa. Mereka akan hidupnya seperti orang di Amerika Latin. Ya. Jadi itu ada dosanya nih kita nih, karena itu akan terjadi zamannya kita gitu ya. Insya Allah masihlah 2030, masih 5 tahun lagi gitu kan, masih 66. Nah, itu tugasnya kita nih
Yang usia-usia sekarang nih, Pak Rektor pertama gitu kan, kalau rektor ketiga, kalau rektor pertama, rektor kedua udah agak lewat gitu ya. Udah dosanya rektor ketiga nih. Kalau kita nggak bisa nembus, nah kita berdosa ke generasi sesudah kita. Karena mereka seumur hidup akan tinggal sebagai masyarakat negara menengah, middle income trap, nggak bisa negara maju. Nah, sekarang poin yang ketiga, gimana caranya supaya jadi negara maju pendapatannya 15 juta? Nah, saya sebagai Menteri Kesehatan dan dulu orang ekonomi lihat kan, apa ciri-ciri orang yang pendapatnya 15 juta dan pendapatannya 5 juta? Gitu, pakai bahasa gampang. Ada dua perbedaan yang paling utama. Yang pendapatannya tinggi itu pasti lebih pinter dan lebih sehat. Ini kan pendapatan per orang kan. Kalau orangnya pinter aja nggak sehat, cuci darah terus, nggak bisa kerja, pendapatannya rendah. Kalau orangnya sehat tapi nggak pinter, pendapatannya juga rendah, kecuali dia korupsi. Gitu ya. Itu sebabnya kenapa itu Menko PMK tuh tugasnya mulia sekali. Gitu. Karena keberhasilan bangsa ini untuk bisa jadi negara maju, untuk bisa masyarakatnya pintar dan sehat, sehingga pendapatannya bisa 15 juta per bulan, tergantung Menko PMK, karena Menko PMK itu pegang pendidikan dan kesehatan. Itu sebabnya jangan salah pilih Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan. Gitu. Karena kalau nggak mungkin rakyatnya sehat, rakyat pintar, nggak mungkin rakyatnya pendapatannya 15 juta per bulan, nggak mungkin Indonesia di negara maju, nggak mungkin anak cucu kita hidupnya sejahtera. Nah, apa yang saya omongin ini hebatnya, sudah dipikirkan oleh pendiri Muhammadiyah tahun 1912. Gitu kan. Kenapa pendiri Muhammadiyah pada saat itu bilang, oh Indonesia negara kaya, kita bikin dakwahnya di penebangan hutan, gitu, atau dakwahnya di tambang, atau di pertanian perikanan. Kenapa? Muhammadiyah milihnya pendidikan sama kesehatan. Karena apa yang saya pikirkan sekarang itu sudah dipikirkan oleh pendiri Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912. Maksud saya ucapkan seperti ini, artinya kalau Indonesia gagal mencapai 2045, itu namanya Kiai Ahmad Dahlan itu akan dari sana akan marahin yang masih hidup. Gitu. Karena kamu tidak meneruskan ininya saya, gitu kan. Tidak merealisasikan itu orang-orang Indonesia dibikin pinter, dibikin sehat. Padahal saya udah ngomong dari tahun 1912. Nah, saya mungkin dimarahinnya belakangan. Sesudah ketua PP gitu. Ketua umum dulu, ketua umum dulu yang dimarahin, ketua PP, kemudian turun ke bawah, rektor pertama, rektor kedua, rektor ketiga, baru menteri kesehatan. Jadi Bapak Ibu, itu pentingnya gimana bahwa kita harus pintar dan sehat. Dan saya sebagai Menteri Kesehatan selalu berargumentasi sama Menteri Pendidikan. Lebih penting sehat, lebih penting pintar. Anggarannya besar mana? Anggarannya harus besar kesehatan. Kenapa? Oh, saya bisa berargumentasi. Karena pendidikan itu mulai secara formal umur 4 tahun berhenti mungkin ya 40, 50 lah. Kalau kesehatan itu secara formal mulainya dari -9 bulan. Masih di dalam kandungan aja, belum lahir tuh bayi, udah diurus sama kita. Ya. Diurusnya sampai kapan? Sampai wafat. Gitu. Kalau rektor kedua yang kayak sehat mungkin sampai usia 90, kita urus juga tuh kesehatannya kan. Kalau pendidikan udah berhenti, umur 70 aja udah berhenti. Kesehatan itu dari -9 sampai dia wafat diurus terus. Jadi itu sebabnya anggarannya mesti besar, anggaran kesehatan. Itu mesti disampaikan juga ke ketua PP, mesti disampaikan juga ketua umum. Karena ngurusnya lebih panjang, waktunya ngurus umatnya lebih panjang dibandingkan pendidikannya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, topik nomor 4. Gimana menciptakan masyarakat yang sehat? Dan ini sederhana, cuma banyak orang suka salah. Pak, sehat, bikin rumah sakit. Namanya aja rumah sakit. Gitu kan? Apa benar itu strategi kesehatan yang benar?
Itu sebabnya kenapa nama menterinya Menteri Kesehatan. Kan nggak ada di seluruh dunia namanya menteri ngurus orang sakit gitu. Menteri kesakitan nggak ada, nggak ada. Mohon maaf, menteri kedokteran nggak ada namanya. Namanya ada Menteri Kesehatan. Nah karena itu menciptakan orang sehat filosofinya satu, menjaga masyarakat tetap sehat, jangan sampai sakit. Itu beda sekali strateginya dengan mengobati orang sakit. Saya belajarnya dari mana? Ya belajarnya begitu jadi Menteri Kesehatan. Waktu saya jadi Menteri Kesehatan, 80% waktu saya, 80% anggaran saya mirip Muhammadiyah. Pakainya untuk ngurusin menyembuhkan orang sakit. Gitu kan? Uangnya habis buat rumah sakit, buat beli obat-obat gitu kan, beli alat, beli gedung, bayarin dokter. Padahal sesudah kita lihat, yang sakit di 280 juta, paling 15%. Nah, yang sehatnya 85% kita nggak urus tuh. Jadi tadi saya nanya, rumah sakitnya berapa? Oh, 180. Kliniknya berapa? 400 ya Bu ya? Ah, itu sudah ciri-ciri hebatnya Muhammadiyah. Arahnya sudah benar. Ya, arahnya sudah benar. Karena kalau menjaga orang sehat, yang diurus adalah puskesmas atau klinik. Yang diurus adalah perawat bidan sama dokter-dokter umum. Itu harus mendapatkan perhatian dan anggaran lebih besar daripada ngurusin orang sakit. Karena orang sakit lebih sedikit. Kalau kita ngurusin orang sehat, itu jauh lebih murah dan kualitas hidup jauh lebih baik. Bukannya saya merendahkan ngurusin orang sakit nggak bermanfaat, bermanfaat. Tapi yang harus diprioritaskan kalau bisa jangan sampai sakit. Sebagus-bagusnya rumah sakit Muhammadiyah, tidak mungkin rektor pertama dan rektor kedua itu senang masuk kamar operasi dan tidur di meja di tempat tidur operasi rumah sakit Muhammadiyah. Yang demikian indah. Pasti rektor pertama, rektor kedua kalau bisa saya lebih suka tidur di tempat tidur saya yang jelek di rumah daripada tidur di tempat tidur rumah di ruang operasi. Ya, jadi Bapak Ibu, gimana menjaga masyarakat sehat? Jagalah dia tetap sehat. Cara menjaga sehat itu istilahnya promotif preventif. Diedukasi hidup sehat nomor satu, promotif. Edukasi hidup sehat itu apa? Makannya jangan berlebihan, tidurnya mesti cukup, olahraganya mesti rajin, dan mesti cek kesehatan gratis. Tuh. Mesti cek. Dah, itu hidup sehat itu tuh. Makannya dijaga, olahraga dijaga, tidurnya dijaga, ini sama cek kesehatan. Ya. Kalau mau tanya berapa, saya juga bisa omongin. Makan berhenti sebelum kenyang, itu kan? Gizinya mesti seimbang. Makan itu duren sama apa lemak sekali aja boleh gitu. Kerupuk juga boleh, tapi sekali aja gitu ya. Tidur, tidur kan mesti 7 jam, 8 jam, kurang tidur. Kita kerja sampai jam 11. Aduh, ya boleh sekali-kali pas ada musyawarah aja ya. Tapi berikutnya harus tidurnya jam 10, bangun subuh gitu ya. Olahraga, WHO nih yang bilang minimal 30 menit sehari, 5 hari seminggu, nggak boleh berhenti sampai wafat. 30 menit sehari, 5 hari seminggu, tidak boleh berhenti sampai wafat. Definisi olahraga apa? Kalau lihat pakai jam Garmin, makanya Menkes jamnya nggak pernah mahal, jam sehat. Ini mesti zone 2. Zone 2 itu kira-kira 60% dari 220 kurang umur. Nah, 60% dari situ denyut jantungnya. Ya. Jadi bisa lari, badminton, jalan cepat, segala macam, yang penting zone 2. Kalau itu dijaga, insya Allah umurnya di atas 80. Ya. Terusnya habis itu cek, yang dicek apa? Paling gampang. Yang cek penyebab kematian paling tinggi itu stroke sama jantung. Jadi ceknya 3 aja. Tekanan darah, gula, sama kolesterol. Kalau tekanan darah di atas 120/80, orang Indonesia sudah bilang, saya masih sehat, segar. Tunggu aja 5 tahun, nanti kena stroke tuh. Ya. Jadi harus diukur.
Terutama yang usia 71 sama 74, nah, tekanan darah. Gampang. Suruh ibu juga bisa. Nomor 2 apa? Gula darah. Itu harus di bawah 200. Ini kalau lebih, biasanya nggak apa-apa, saya sehat. Itu 5 tahun, 10 tahun kena stroke, kena jantung, kena ginjal, segala macam penyakit keluar semua tuh. Ketiga, kolesterol. Harus di bawah 20. Ya. 200, harus di bawah 200. Gampang, ya, tes aja. Keempat, ini karena banyak orang suka sakit ginjal. Bisa diukur namanya IGFR, kalau gampang albumin kreatinin rasio masih di bawah 30. Kalau 4 itu diukur, Bapak Ibu ya, dan selalu hijau, insya Allah 74. Insya Allah, minimal. Ya, minimal. Syukur-syukur kalau dikasih bonus bisa 80, bisa lihat cucu gitu kan, banyak. Ya saya nggak menghalangi kalau udah demikian cintanya ke Allah Subhanahu Wa Taala, pengen cepet-cepet ngadep ya nggak apa-apa juga, ya terserah masing-masing. Tapi kalau mau lihat cucu gitu kan, mau bikin amal ibadah dulu banyak-banyak supaya nanti kalau pindah ke sana celengannya udah banyak gitu ya, nggak hanya celengan duniawi, tapi celengan surgawi. Nah itu tekanan darah, gula darah, sama kolesterol, sama albumin kreatinin rasio. Nah, jadi saya titip ke Muhammadiyahnya apa? Titip Muhammadiyahnya, sehatkanlah ibu-ibu dan bapak-bapak Muhammadiyah. Kasih target ke pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan pusat. Baik Muhammadiyah maupun Aisyah. Rankingnya apa? Ranking cek kesehatan gratis. Jadi selain ranking apa aktivitas sosialnya, ranking kesehatannya. Kalau banyak ranting Muhammadiyah yang punya tekanan darah tinggi sama gula tinggi, itu pemimpiannya kurang amanah. Karena dia tidak menjaga kesehatan dari warganya. Gitu. Kalau sampai ada warga Muhammadiyah yang meninggal di bawah 60 tahun, itu pimpinannya kurang amanah. Gitu. Karena dia tidak menjaga kesehatan anak buahnya. Benar kan? Karena kalau Menkes itu, begitu dengar, Bapak usia berapa? 71. Oh, Menkesnya bangga. Oh, ada yang 74, lebih bangga lagi. Gitu. Kenapa? Karena Menkesnya berhasil. Kalau 71, 74 masih kayak gini kan? Ini kan kiri-kiri gini kan minimal 80 lah. Kalau kalian masih sehat, dua-duanya lihatin 71, 74. Nah, itu kalau bisa jadi salah satu apa target kebaikan dari teman-teman di Muhammadiyah. Mulai dari keluarga sendiri aja. Kita rencana tahun depan, aku bilang ke Ibu Endang, Bu Endang, kita bikin lomba. Ya. Jadi lombanya lomba sehat. Jadi boleh tuh kerjasama sama Muhammadiyah, kita bisa kasih kan alat tesnya tuh seluruh puskesmas kan nanti punya. Kita lombain. Ranting mana, cabang mana yang paling sehat. Ya, versi Muhammadiyah. Boleh juga kita lombain. Ya. Yang menang dikasih hadiah deh sama Menkesnya. Lewat Ibu aja sama ini. Nanti kelihatan. Oh, di Sidoarjo darah tinggi semua. Karena kepala cabangnya galak. Atau gulanya tinggi semua. Gara-gara makannya ini enak-enak semua. Tapi umurnya pendek-pendek. Nah, kuliner tuh. Kuliner nggak apa-apa Pak, tapi olahraganya masih banyak. Masih banyak. Saya umur 60 mulai maraton, lari 42 kilo bukan apa-apa. Karena saya suka makan. Dia datang saya makan. Ya. Yang penting kalori masuk sama kalori keluar masih sama. Ya, kalori masuk sama kalori keluar masih sama. Jadi Bapak Ibu, itu teman-teman di Muhammadiyah, Bu, tolong selain rumah sakit, kliniknya diperbanyak. Klinik diperbanyak untuk promotif, mengedukasi mulai dari warga Muhammadiyah dan masyarakat untuk hidup sehat. Habis gitu preventifnya paling gampang cek kesehatan. Cek kesehatannya bisa di puskesmas. Nanti tahun depan saya mau buka juga kerjasama sama klinik Muhammadiyah duluan. Ya, mulai semua warga Muhammadiyah. Nggak boleh 3 aja, nggak 4 ya. Nggak boleh ada yang darah tinggi, nggak boleh ada yang punya gula, nggak boleh punya kolesterol, dan nggak boleh punya masalah ginjal. Cuci darah tuh ngeri, Bapak Ibu. Orang udah cuci darah, saya terbuka aja bilang, itu sebenarnya hanya menunggu waktu. They will die. Nggak lama lagi.
Bukan takut-takutin, ini kata dokter-dokter. Kenapa? Kecuali dia transplant ginjal. Nah, tapi untuk sampai cuci darah, itu puluhan tahun, nggak ginjal tuh nggak ujuk-ujuk langsung rusak gitu, nggak. Itu ada namanya EGFR, diukur tuh. Kalau bagus di atas 90, kalau udah tua sama saya turun sedikit, 85, 88 masih oke. Kalau itu kurang minum dan nggak dirawat, turun lagi dari apa 60, udah jelek, 45. 45 tuh udah mulai parah. Di bawah 30 harus cuci darah. Jadi itu butuh waktu, 5 tahun, 6 tahun. Kalau kita cek kesehatan gratisnya rutin, harusnya begitu turun kita udah langsung obatin. Biasanya itu disebabkan karena gula. Ya, ginjal itu rusaknya gara-gara gula. Orang suka anggap remeh kan, HbA1c berapa? 9. Ah, tapi masih segar. Oh, itu pasti kena ginjal nantinya. Cuci darah usianya pendek. Ya, itu sebabnya kenapa cek kesehatan gratis ini penting. Kalau bisa nanti klinik-klinik Muhammadiyah diperbanyak untuk menyehatkan masyarakat Muhammadiyah dulu, keluarganya, terus nambah ke masyarakatnya. Karena kalau semua masyarakat kita sehat, insya Allah nanti mereka pendapatannya bisa di atas 15 juta per bulan, gitu ya, dan Indonesia bisa jadi negara maju. Nah, saya sebelum selesai mesti nampilin sedikit, bisa nggak materinya? Karena ini mesti laporan tugasnya Bapak Presiden ke saya, bisa ditampilin nggak? Kita ada tiga tugas. Satu tugasnya lakukan cek kesehatan gratis. Si Helena mana Helena? Lagi ditampilin ya. Cek kesehatan gratis. Kedua TBC. Ini preventif ya. Yang nanti rencana kita mau buka juga ke Muhammadiyah. Yang ketiga sama pembangunan rumah sakit. Nah sekaligus saya menjawab permintaan Bapak Ibu gitu ya. Coba berikutnya deh. Ya. Jadi cek kesehatan gratis jalan 10 Februari. Ini mirip dengan MBG. MBG makan bergizi gratis, jalan tahun lalu, cek kesehatan gratis, jalan Februari. MBG targetnya 80 juta, ini targetnya 280 juta orang setiap tahun. Ya, itu tadi gula darah, lemak darah, ini ada screening jiwa segala macam. Nah kita ini per kemarin, 2 hari yang lalu udah 52 juta orang. Ya, 52 juta orang. Nanti kita lihat, dan ini alhamdulillah nggak terlalu rame di sosmed. Biasanya Indonesia tuh kalau nggak rame artinya jalan gitu. Kayak Muhammadiyah kan nggak rame di sosmed, tapi tiba-tiba gedungnya bagus-bagus gitu. Itu artinya orang Indonesia tuh kalau jelek Indonesia rame. Kalau bagus biasanya orang Indonesia diem gitu. Kayak Muhammadiyah banyak bagusnya tuh nggak ada yang ramein di sosmed, nggak ada yang muji. Orang Indonesia sukanya nyela, kalau muji jarang. Makanya Muhammadiyah pasti bagus karena nggak rame di sosmed. Gitu ya. Halaman berikutnya. Nah, walaupun saya baru lihat masih belum bagus, belum rata. Karena provinsi paling banyak Jawa Barat. Ini bagus juga buat teman-teman Muhammadiyah. Tapi yang dites paling banyak, paling tinggi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Saya orang Jawa Barat. Saya bilang ke Kang Dedi, Kang, ini orang Jawa Barat. Kalau dibandingin Jawa Timur, Jawa Tengah, pasti rata-rata usianya lebih pendek. Pasti kalau saya nanti diundang ke Muhammadiyah, mana tuh Bu, Serang atau Bandung, rektornya umur berapa? Pasti umurnya 64. Kalau ini kan 71 sama 74 gitu kan. Karena orang Jawa Barat kurang sehat gitu. Di sini kan datang Sidoarjo ada Jawa Timur termasuk tinggi. Ya, coba next slide. Nah, kita dulu waktu baru mulai itu ulang tahun kan. Oh, sedikit. Makanya ini kebijakan tuh harus berdasarkan masukan. Pak, yang datang jangan yang pas ulang tahun aja. Yang datang anterin kan juga mau dites. Kita buka tuh. Dari 20.000 naik ke 100.000. 100.000 kita kan maunya ke sekitar 800.000 per hari lah, 700.000 biar setahun bisa 360 juta kan, 280 juta. Kita buka sekolah Juni, itu naik ke 400.000, 500.000. Nah tahun depan kita akan buka ke organisasi di luar puskesmas. Jadi kantor-kantor Muhammadiyah gitu kan, NU, nanti kita buka. Fasilitasnya dikasih biar rame dilombain gitu kayak tadi kan, antar cabang, antar ranting, antara bank satu dengan bank lain, Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan gitu kan. Jangan-jangan Kementerian Kesehatan rankingnya lebih jelek gitu, lebih nggak sehat daripada kementerian yang lain ya. Next slide. Nah ini yang di sekolah ya.
Jadi hampir semua sekolah sudah didaftarkan. Yang kita masih agak belum bagus itu data pesantren. Ya. Data pesantrennya kita sama Kementerian Agama masih belum bagus. Saya rasa nggak mungkin 2080. Ya, pasti lebih. Dan saya juga banyak teman-teman di NU nggak mungkin segitu. Gitu. Tapi yang sekolah juga sudah mulai jalan. Karena kalau yang lain di puskesmas, ini dilakukannya di sekolah setiap kali ada ajaran baru. Ya. Dan ini tesnya mulai dari umur bayi lahir sampai tua ya. Jadi yang usia 74 sebenarnya boleh juga di tes kesehatan gratis bisa datang ke puskesmas. Halaman selanjutnya, berikutnya aja, berikutnya next slide. Berikutnya lagi, ini sekolahnya ya. Nah, ini penyakit-penyakit apa yang kita temuin? Bayi baru lahir. Paling banyak kelainan empedu. Bayi lahir rendah itu biasanya karena gizi ibunya jelek. Ini biasanya kalau gizi ibunya jelek, itu bayinya lahirnya nggak sempurna. Ya. Itu sebabnya kalau saya sih seneng ada makan bergizi gratis. Cuma kalau saya makan bergizi gratis, saya udah bilang, kasihnya ke ibu hamil dong. Karena kalau gizinya bagus, itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu biasanya tuh gara-gara ibunya nggak bagus kondisinya. Jadi di sini kalau teman-teman Muhammadiyah nanti kliniknya lebih banyak, itu penting tuh. Menjaga gizi ibu. Gampang ukurnya pakai meteran. 23,5 apa enggak? Kalau di bawah 23,5, itu kurang gizi. Ya, mesti dibantulah dikasih makan, dimasakin apa gitu ya. Supaya makan gizinya bagus. Kalau enggak keluar semua tuh. Apalagi kalau udah yang nomor 3 tuh, jantung. Itu harus dioperasi. Ya, itu susah sekali. Nah, kalau yang balita, kenapa saya bilang Pak Ketum, Pak mau bikin FKG dong. Kenapa? Karena masalah gigi itu banyak banget masalahnya. Saya sendiri ada masalah gigi. Saya baru tahu bahwa kalau udah seumur saya, seumur beliau-beliau ini lansia, gigi itu minimal 22 yang harus masih bisa bekerja. Nah, Bapak tinggal hitung giginya sisa berapa. Harusnya minimal 22. Dan gigi itu banyak masalah. Karena dari 10.000 puskesmas, nggak ada dokter 400. Nggak ada dokter gigi berapa? 5.000. 3.000. Nah, kurang sekali kita dokter gigi. Makanya begitu Muhammadiyah, tadi saya masuk, wah ada FK besar. Di kiri ada FKG, wah saya senang. Gitu ya, terima kasih ya Muhammadiyah bikin FKG. Terus halaman berikutnya, ini sama juga nih. Mulai SD, SMP, SMA, dewasa, lansia. Apa juga di Indonesia yang sekarang tinggi? Kurang gerakan fisik. Coba teman-teman ya, lihat itu rektor pertama sama rektor kedua. Ya. Bedain sama Bapak ini dari mana sebelahnya Pak PMK dari mana Bapak? Warek 2, silakan berdiri Warek 2. Nah, nah, lihat ya Warek 2, silakan duduk lagi. Bisa lihat nggak ukuran Warek 2 dan rektor pertama? Nah, ini kita suka diledek-ledek. Padahal itu ciri-ciri kesehatan. Ini bukan fisik Bapak Ibu ya, bukan fisik. Cuma di kesehatan itu ada namanya body mass index. Body mass index itu harus di bawah 24. Kalau di atas 24, itu resiko darah tinggi, gula itu tinggi. Body mass index itu definisinya adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Saya ITB, jadi masih bisa hafal. Tapi kan nggak semua rakyat kita ngerti ya. Apa itu Pak? Body mass index. Oh itu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Susah. Jadi saya menjelaskan pakai bahasa gampang. Niatnya baik. Ya kalau beli celana jeans ukurannya 33 apa lebih. Gitu. Kalau lebih artinya itu body mass index-nya di atas 24. Cuma saya keceletukan salah satu lagi. Kalau terus-terusan di atas 24 itu menghadap Allahnya lebih cepat. Nah itu yang salah gitu. Itu yang salah. Indonesia kalau nggak ditakut-takutin kan dia nggak mau melakukan perbaikan. Ini bukan fisik ya, tapi itu keluar. Di Amerika, kenapa usianya pendek? Amerika tuh negara kaya, usianya 79. Singapura itu 84. Kenapa? Karena orang Amerika tuh obesitasnya tinggi. Jadi semua penyakit gula, jantung, stroke, ginjal kena semua. Ya? Jadi itu tinggi. Dan gigi
Gitu ya. Coba halaman berikutnya. Dewasa sama, aktivitas kurang dan gigi, gitu ya. Lingkar perut, obesitas sentral, gitu. Berikutnya, ini Pak Rektor 1, Rektor 2, dan saya udah masuk. Di atas 60 lansia. Sama, tingkat aktivitas kurang, mobilitas, dan gigi. Ya. Saya sendiri baru sadar gigi saya berantakan sekali nih. Saya udah dicabut 2. Dan kalau dicabut, Bapak Ibu saya baru tahu, kalau dibiarin bolong, itu ngerusak gigi yang lainnya. Jadi harus diimplan, mahal sih sebenarnya. Tapi kalau nggak diisi, nanti struktur gigi yang lainnya tuh jadi rompal sendiri. Saya juga baru tahu itu. Ya. Jadi gigi itu mesti diisi. Dan itu masalah. Ya. Orang mikir nggak apa-apa, oh menderita sekali kalau udah tua, nggak ada giginya itu. Nggak bisa makan, nanti kurang gizinya, segala macam penyakit keluar. Dan itu juga sumber infeksi banyak dari gigi. Ya. Ini contohnya. Berikutnya, next slide. Next slide, dilewatin aja ya. Nah, mulai terus aja. Ini kebanyakan terus lagi ya. Ya. Jadi titipan saya apa? Tahun depan kita akan mulai ini masuk ke swasta. Jadi klinik-klinik Muhammadiyah tolong bantu ngecek juga. Dan saran saya mulai dari keluarga Muhammadiyah dulu deh. Bikin supaya sehat. Karena kalau ini sehat, biayanya jauh lebih ringan dari masuk rumah sakit dan kualitas hidup lebih baik. Sehingga semua masyarakat Muhammadiyah itu kerja tiap hari, itu nggak ada yang sakit karena dia harus kerja. Nah, perubahan paradigma bahwa tugas kesehatan adalah menjaga tetap sehat, mengobati orang sakit, itu nggak mudah. Itu sebabnya saya pengen ngomong di sini agak panjang karena itu. Supaya seluruh teman-teman Muhammadiyah paradigmanya geser, jaga jangan sampai sakit. Jaga 2 orang senior ini sehat terus. Kalau toh pun suatu saat mau dipanggil Allah nggak pakai sakit, besoknya langsung wafat. Set gitu langsung dah, nggak pakai sakit-sakit nyusah-nyusahin siapa-siapa gitu ya. Nah, ini kenapa? Karena yang paling banyak orang meninggal di Indonesia sekarang stroke, jantung, sama kanker. Ini kalau screeningnya bagus, itu bisa deteksi dini, bisa disehatkan. Nah, yang penyakit menular paling banyak meninggal itu TBC. Next slide ya. Dulu penyakit yang meninggal tuh menular. TBC, kolera, difteri, tetanus. Sekarang penyakit menular sudah terkendali. Yang banyak meninggal penyakit tidak menular. Gula darah tinggi, tekanan darah, ngerokok, segala macam penyebabnya. Nah, penyakit menular yang masih tinggi di Indonesia itu TBC. Setahun yang meninggal 135.000. Kalau 135.000 bagi 365, bagi 24 jam, bagi 60 menit, tiap 2 menit 1 meninggal. Jadi saya ngomong gini nih, berapa nih? Udah 15 menit. Yang meninggal udah 7 orang. Saya ngomong meninggal 7 orang, 8 orang di seluruh Indonesia. Ya. Makanya kita sekarang harus naikin. Dan TBC ini penyakit menular yang sudah 1 miliar orang. Ini udah lama sekali, 200 tahun, 300 tahun. 1 miliar orang di dunia udah meninggal. Ya. Coba next slide aja. Next slide. Masih tinggi. Next slide lagi. Next slide aja dilewatin lagi. Nah, ya saya mau cerita gini. TBC itu penyakit menular, sama kayak COVID. Penyakit menular, strateginya satu, gampang. Ditemukan cepat. Karena dia nular kan. Karena sibuk beresin COVID, saya nggak sempat nyentuh ini. Saya baru tahu penyakit TBC itu kira-kira di Indonesia ada 1 juta setiap tahun. Yang ketemu cuma 400.000. Sebelum saya jadi menteri itu, 400.000-an, 2019-2020. Artinya apa? 60%-nya nggak ketemu. Artinya orang itu nularin TBC kemana-mana. Kalau kita ambil rasio itu di ruangan ini, nah di ruangan ini 60% punya TBC. Gitu kan, nggak ketahuan. Makanya yang pinter ibu pakai masker. Jadi nggak ketularan TBC-nya kecil. Yang lain mungkin bisa ketularan TBC juga. Dan ini penyakit mematikan. Ini penyakit mematikan. Nah sekarang kita kejar, bisa 800.000, diharapkan tahun ini 900.000. Tahun depan saya minta 1 juta. Karena obatnya ada. Beda dengan COVID, ini obatnya ada. Cuma masih ketemu. Ketemunya itu yang susah. Ya, next slide. Sekarang udah 800.000. Jatim di situ posisinya. Hah? Baru 60%-an yang ketemu. 40% belum ketemu. Nah ini juga saya titip ke teman-teman di Muhammadiyah. Ini kerjaannya bukan kerja rumah sakit.
Ini kerjaan klinik, dites. Dulu tesnya alatnya mahal, nanti dapat yang murah. Nah itu boleh dibagi-bagi tuh Bu. Ya. Satunya bisa 25 juta, tesnya juga bisa $3. Kita tes, kayak PCR gitu, kita bisa lihat apa ada TBC apa enggak. Next slide, next slide. Nah obatnya mesti minum 6 bulan setiap hari berapa pil. Ini yang berat. Ya. Tapi kalau dikasih obat ini sembuh dia. Itu sebabnya kalau nanti klinik-klinik Muhammadiyah udah lebih banyak lagi, selain cek kesehatan tekanan darah gula, cek TBC-nya juga. Alatnya ada bisa dibawa. Ya, terus, terus aja ya. Udah. Nah, ini TBC juga satu yang sebenarnya. Kalau serumah satu ada yang kena TBC, satu rumahnya tuh bisa minum obat supaya nggak ketularan. Ini nggak jalan. Kalau ini nanti dibantu, obatnya juga gratis dari kita. Jadi nggak ada orang Muhammadiyah yang kena TBC. Gitu. Ya, karena TBC ini mematikan Bapak Ibu. Berikutnya, next slide. Dah. Ya. Jadi nanti kita akan secara masif mulai tahun depan kita akan bagiin alatnya karena udah ketemu dulu alatnya mahal sekali susah tesnya masih pakai ronsen. Sekarang alatnya 20 jutaan lah harganya. Nanti kita bisa cariin buat klinik yang Muhammadiyah dan bisa dites ininya. Ya. Tes sekali tes berapa. Terus, terus. Nah, yang terakhir ini. Ini kan Muhammadiyah bilang, Pak kita bangun rumah sakit dibantu alatnya. Saya bilang, karena paling kena kan stroke jantung kanker. Saya tuh baru dikasih target Bapak Presiden buka 66 rumah sakit. Di daerah-daerah yang namanya aja saya nggak pernah. Gitu ya. Jadi saya begitu datang ke sana garuk-garuk kepala juga. Ya. Saya nggak tahu Muhammadiyah udah ada di Nias apa belum Bu. Misalnya kalau kita ke Nias, itu rumah sakitnya ya. Nggak ada spesialis obgyn aja nggak ada. Jadi kalau spesialis obgyn itu kalau ibu ngelahirin ada komplikasi, itu mesti dibawa nyebrang tuh ke Sumatera 6 jam. Makanya banyak yang meninggal. Maka waktu itu saya bilang, boleh dong di sesarnya di Nias aja, kasih ke dokter umum. Karena nggak ada spesialisnya. Yang dimarahin sama sejagat gitu kan dokter-dokter. Karena banyak, itu di Nias tuh kayak gitu. Sumba tuh kayak begitu. Ya. Sehingga kalau ditanya, memang prioritasnya ke sana dulu. Ya. Selain memang Kemenkes belum bisa ngasih ke non rumah sakit pemerintah. Tapi sekarang di peraturan yang baru sedang kita bikin. Makanya ibu kalau mau doain saya. Bisa orang Muhammadiyah kan doanya di deket nyampainya ke atas. Doain aturannya cepat bisa di-approve sama presiden sehingga kita bisa ngasih alat ke institusi non pemerintah. Ya, doain mudah-mudahan bisa. Kan ada perwakilan Muhammadiyah di Menko PMK gitu kan nanti mereka bisa bantu doain. Ya. Tapi mungkin kita akan atur kriterianya apa. Ya, mungkin bertahap lah. Kalau Sidoarjo gedungnya udah bagus-bagus, kita kasihnya Muhammadiyah yang di Sorong dulu, apa yang di mana gitu ya. Nah, ini yang kita akan bangun. Ya. Jadi saya sama kayak Muhammadiyah, ngebangunnya uangnya dialihkan ke sini-sini dulu. Ya. Kalau Bengkulu saya pernah, Krui saya nggak pernah tuh. Saya mandiri, jadi udah sering datang ke cabang-cabang. Tanah Tidung saya nggak pernah, Anambas nggak pernah. Halmahera Timur pernah, tapi Mabanya saya nggak pernah. Ya, Taliabu saya nggak pernah. Ini adalah rumah sakit yang diminta Pak Prabowo bangun sejak beliau naik presiden kemarin. Ya, 32. Tuh rumah sakitnya. Ini yang 2026. Ya, coba next slide. Nah ini statusnya. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau di Indonesia tuh gitu. Kalau programnya jalan, nggak ramai di medsos. Kayak Muhammadiyah, nggak ramai. Itu artinya jalan. Ya. Kalau nggak jalan, ramai di medsos. Jadi kita udah bangun ya. Sejak tahun lalu, begitu pemerintah baru, set langsung kita bangun. 20 itu udah kebangun. Yang 12 ini agak ketahan karena anggarannya waktu itu ditahan gitu kan. Nggak semua anggarannya bagus. Jalan. Nah ini nanti rumah sakit yang ada di kabupaten kota yang tadi. Ya. Ini mudah-mudahan memotivasi teman-teman Muhammadiyah. Kalau tadi saya lihat desainnya udah bagus. Kita nanti Kemenkes akan bikin kayak gini bagusnya. Ya. Terus ya. Ini di daerah-daerah yang namanya kita nggak kenal juga. Ya. Jadi semua rumah sakit ini.
Berikutnya. Nah, masalahnya apa? Masalahnya nggak ada spesialis. Nggak ada dokternya itu. Makanya sekarang kita bikin pendidikan kedokterannya kita buka. Jadi kalau Muhammadiyah minta FK, kita langsung teken. Ya walaupun masih ada Menteri Dikti gitu ya. Dulu lama di sana, tapi sekarang udah bisa lebih cepat ya Bu, lebih cepat. Nah spesialis juga sama itu. Kita bikin yang hospital base. Ya, bikin Menkesnya nggak populer. Saya nggak ngerti kenapa itu nggak populer sekali ya kadang-kadang di kedokteran. Karena saya pengen bikin lulusan dokter dan dokter spesialis sebanyak-banyaknya, ternyata itu nggak populer kebijakan itu ya. Nggak boleh banyak-banyak rupanya dokter sama dokter spesialis itu for whatever reason. Tapi kita kekurangannya banyak sekali. Kekurangannya banyak sekali. Ya. Next slide. Padahal alat-alatnya nanti akan masuk semua. 2027 alat-alatnya akan masuk. Terus. Coba ada beberapa video nggak? Dan Menkesnya itu kan kalau kerja kayak ibu kan suka cepat dan karena kita lihat Muhammadiyah gedungnya bangunnya cepat gitu kan. Kita bangun rumah sakit masa hanya perencanaan aja. Jadi sekarang setiap minggu Menkesnya follow up. Sekarang pakai video ya. Ini yang di mana nih? Ini yang di Halmahera ya. Oh iya, di Maba Halmahera. Mudah-mudahan bisa selesai akhir tahun. Ini dimulai sekitar bulan Maret. Sampai oh, pasti nggak pernah ada favorit saya yang di Anambas. Oh di Arempa. Lo pernah kan? Pasti di Anambas. Kenapa senangnya? Karena dikasih tanah itu dekat laut. Jadi rumah sakit itu keren kan rumah sakit itu dekat laut. Saya senang juga karena saya bisa datang ke daerahnya yang cuci darah aja nggak bisa. Orang cuci darah bisa meninggal aja. Orang kena serangan jantung itu meninggal aja. Karena bisa mungkin dari
Itu gapnya jauh sekali sama kita di Jawa. Jadi kalau saya lihat rektor ketiga mau pensiun, itu rektornya kan bagus tuh. Pertama, pindah kedua, rektor ketiga, saya terkejut usianya baru 55. Ya. Mungkin nanti boleh juga ditugaskan menjadi rektor di Papua atau rektor di mana gitu. Biar majunya sama-sama di sini gedungnya jadi bagus-bagus Bu ya. Dan Pak Rektor, semangat terus Pak Rektor. Ya, indah kok daerah-daerah sana dan rasanya amal ibadah lebih besar karena gapnya jauh banget di bawah gitu Pak Rektor. Jadi teman-teman Muhammadiyah yang di sini jangan pernah ragu untuk bertugas di Halmahera Timur, Taliabu dan Papua, Anambas dan Pulau Aru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Kita akan foto bersama. Kami mohon untuk seluruh peserta dan juga tamu VVIP untuk berdiri dan merapat ke tengah. Mohon untuk tim media untuk memfoto dari atas panggung. Baik, silakan untuk seluruh peserta boleh merapat ke tengah, Gi. Monggo, bisa merapat ke tengah. Untuk seluruh media dan fotografer, kami persilakan untuk naik di atas panggung. Mohon tidak berjubel ya. Oke, kita akan hitung, kita akan foto dengan gaya formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Boleh gaya bangga sidanya Bapak Ibu mohon berkenan. Tangan kanan mengepal di dada sebelah kiri. Oke, kita akan hitung bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Boleh kita buat video bersama bangga sida Bapak Ibu? Mohon izin boleh ya? Oke. Fotografer siap ya? Kita akan take video ketika kita bilang 1, 2, 3 boleh kita ucap bangga sida bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Bangga Sida. Boleh satu kali lagi ya, satu kali lagi. Bangga Sida, begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita akan take satu kali lagi. 1, 2, 3. Bangga Sida. Terima kasih, boleh beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, mohon berkenan untuk kembali ke tempat dan hadirin. Dengan berakhirnya ceramah kesehatan maka berakhir pula rangkaian acara konsolidasi nasional Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah. Baik hadirin untuk seluruh peserta kami mohon untuk tetap di tempat ya karena kita akan melanjutkan dengan melihat penampilan tari dari peserta. Dan hadirin kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Menteri atas ilmu dan inspirasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga membawa semangat baru dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan berkeadilan. Hadirin marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Rani selaku MC mohon pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin akan kita saksikan bersama persembahan tari Bang Bang Wetan dari mahasiswa Sida. Boleh kita beri tepuk tangan? Untuk Bapak Ibu peserta mohon untuk tetap di tempatnya. Deko warno kang busana bareng bela negara ngusir Walanda ana ing tanah Jawa.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Hadirin boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk mahasiswa UMSIDA.
Baik, Bapak Ibu, itulah tadi penampilan dari mahasiswa UMSIDA. Bapak Ibu peserta mohon untuk menunggu sesaat lagi ya, karena Bapak Menteri sedang doorstop dengan para wartawan. Jadi setelah sesi wawancara selesai, pintu akan dibuka kembali. Sure.